Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja dan peminat acara ini dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menapakan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu menyambut menjelang datangnya bulan Ramadan, kita alihkan tema dari kunci kesehatan klasik, ya, ada kunci kesehatan badan. Kita beralih tema yakni pembahasan tentang menu-menu sehat saat berpuasa, di mana ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwasanya Dialah Allah Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dalam keadaan lemah, sebagaimana firman-Nya dan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ya, maka puasa kita atau gerak kita, apa yang kita lakukan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam niatnya, keikhlasannya dan seluruhnya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu. Ya, dikarenakan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah. Kemudian setelah itu Allah memelihara kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah khalaqana wa razaqana, Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Serta Allah tidak menelantarkan kita dalam keadaan lemah. Ya. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang memelihara kita dengan curahan rezeki yang diberikan kepada kita, serta tidak menelantarkan kita. Kemudian diutusnya seorang Rasul agar kita tidak tersesat. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat dinul Islam. Setelah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita, kemudian kita memeluk dinul Islam di atas sunnah yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh, maka sudah sepantasnya kita bersyukur dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, yakni karena nikmat yang sangat begitu banyak. Adapun kemudian Allah SWT telah menggandengkan kata syukur yang merupakan tujuan manusia diciptakan dengan dirinya sendiri, yakni beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ini merupakan tujuan dari diciptakannya manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 152, yakni fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syukur tersebut dengan keimanan.
Maka kemudian dalam hal menegakkan badan, demikian pula rasa syukur kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat Islam, kita diberikan nikmat sehat. Ya. Kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat sehat. Maka dalam menegakkan badan, menjaga kesehatan badan yang lemah, menjaga keimanan agar selalu kuat, menjaga kekuatan badan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kaidah, bahwasanya kaidah pengobatan kolbu maka sama dengan kaidah pengobatan badan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Kaidah menguatkan kolbu yang pertama adalah ibdul quwah, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menguatkan keimanan. Bukti untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjalankan perintah Allah untuk menguatkan keimanan kita. Maka begitu pula dalam kaidah pengobatan badan, menegakkan badan atau kesehatan badan, hibdus siha, menjaga kesehatan badan, menjalankan perintah-perintah anjuran yang memberikan manfaat bagi badan untuk kesehatan badan. Ya, baik dari perintah Allah, Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan sesuatu yang dijelaskan oleh para tabib yang tidak bertentangan dengan agama ini. Kemudian juga al-himi anil mudi, menghindari diri dari larangan-larangan Allah untuk menjaga agar iman tersebut tidak lemah. Ini juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Maka digandengkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Begitu pula dalam pengobatan badan. Maka mensyukuri kesehatan adalah dengan cara al-himyah. Yang pertama adalah hibdus siha, menjalankan perintah untuk menjaga kesehatan badan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-himmi anil mudi, menjaga diri dari larangan-larangan yang manakala materi-materi yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian membuat kita sakit. Ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana penjagaan pengobatan kolbu, penjagaan keimanan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan untuk menjaga kekuatan keimanan. Ya. Dan ini sesuai yang dianjurkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menjaga kekuatan keimanan dengan cara menjalankan perintah, yakni hibdul quwah untuk menguatkan keimanan, dan meninggalkan larangan-larangan, al-himyah, meninggalkan larangan-larangan untuk menjaga agar keimanan tidak melemah. Kemudian dalam pengobatan badan demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hibdus siha, menjaga kesehatan badan, al-himyah anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk kemudian akan menyebabkan kita sakit. Allah juga menurunkan kepada kita hujan, di mana dengan tanaman-tanaman tersebut tumbuh berkembang, berbunga dan berbuah. Ini juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kemudian hasilnya dapat kita gunakan sebagai makanan, yang merupakan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, minuman yang menyegarkan guna menyehatkan badan kita. Ya, ini ada perintah kita untuk mengkonsumsinya. Sehingga manakala kita mengkonsumsinya, menyehatkan, sehingga kita dapat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan di dalam hal tentang badan, apa yang kita konsumsi, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, sebagaimana juga pembatasan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kolbu, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menggantikan zat-zat yang telah terurai, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Madhab Syariah. Beliau berkata demikian di dalam ayat tersebut, kata beliau, Allah SWT memerintahkan kepada kita agar mengkonsumsi makanan dan minuman
yang dapat menggantikan zat-zat yang telah terurai. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kemudian telah terurai, habis. Ya, semalaman kita kemudian tertidur, kemudian makanan sudah terurai. Ya, maka hendaknya ke pagi harinya kita memakan lagi makanan untuk menggantikan zat-zat yang telah terurai. Sebatas apa yang diperlukan oleh tubuh. Sebatas apa yang diperlukan oleh tubuh, apa yang kemarin dikeluarkan, sehingga kosong perut kita, kemudian dimasuki kembali sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, tentunya beda kebutuhan dan keinginan. Tubuh kita membutuhkan apa? Ya, sementara kalau keinginan kemungkinan banyak sekali. Dan bila makan dan minum tersebut melebihi batas, ini ada perintah kita makan dan minum, makan, tetapi makanan dan minuman itu diperlukan tubuh sesuai dengan yang diperlukan tentunya. Ya, kulu wasrobu, perintah makan dan minum sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi di situ juga ada wala tusrifu, jangan berlebih. Dan bila makan dan minum tersebut melebihi batas, israf, kata Imam Al-Qurtubi, beliau memberikan kisah sebagaimana Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Dalam tafsirnya disebutkan yang dimaksud dengan israf adalah ketika seseorang makan sudah kenyang kemudian ditambah lagi. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, sekiranya engkau memakan makanan kemudian masih sudah kenyang dan masih ada, maka diberikan kepada anjing lebih baik daripada kamu makan, dikarenakan akan merusak tubuh kelebihan tersebut. Atau sebagaimana pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, inna minas syarafi an ta'kula kulla mastahaita. Ibnu Katsir berpendapat yang dimaksud dengan israf berlebih adalah memakan semua makanan yang kita sukai. Ya. Maka ini yang disebut dengan melebihi batas. Maka setiap kelebihan batas adalah berlebih namanya. Ya. Jadi baik kekurangan makan sehingga zat-zat yang terurai tidak tergantikan, ya, ataupun kelebihan makanan dan minuman sehingga terjadinya penumpukan, maka keduanya sama-sama merupakan penghalang kesehatan dan mengundang penyakit. Maka para pengobat klasik mengatakan pokok daripada pengobat, usul daripada tib, pokok daripada pengobatan, kata Imam Al-Qurtubi, adalah al-himyah. Ya, usul tib al-himyah. Jadi pokok seluruh pengobatan adalah al-himyah. Menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuh kita akan membuat kita sakit. Di mana tubuh selalu melakukan penguraian makanan dan minuman. Kata Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, setelah makanan dan minuman terurai, maka akan minta pengganti. Sebagai tandanya adalah lapar. Ya, lapar merupakan sebuah tanda ketika makanan dan minuman sudah terurai semua. Ya. Sudah terurai, makanan minuman itu sudah terurai, maka tubuh secara otomatis dia akan meminta penggantinya untuk memasukkan kembali makanan dan minuman. Maka timbullah rasa lapar. Dan lapar merupakan manifestasi atau gejala yang tampak dari tubuh yang makanannya sudah terurai zatnya sehingga minta pengganti untuk dimasukkan kembali. Dan haus adalah manakala cairan sudah terbagi, sudah diurai, kemudian sudah dibagi ke seluruh tubuh sehingga menuntut untuk diganti lagi. Dan setiap kali tubuh banyak melakukan penguraian, setiap kali tubuh banyak melakukan penguraian, maka haroroh, panas yang ada di dalam tubuh, yakni kekuatan panas ini yang digunakan untuk mengurai makanan yang ada di dalam tubuh, maka lama-kelamaan akan lemah. Ya, dikarenakan tidak adanya rutubah, tidak adanya saripati makanan atau cairan. Ya, ketika dia mengurai, kemudian habis, maka dia akan melemah. Ya, setelah sudah karena rutubah atau saripati makanan tersebut merupakan bahan baku dari energi vital. Begitu pula ketika dia berlebihan. Ya, makanya orang lapar bisa lemas ya. Energi vitalnya berkurang tentunya. Akan tetapi dampaknya lebih buruk seseorang yang kelebihan. Bagaimana seorang yang kelebihan rutubah pun, kelebihan makanan pun, maka energi vital akan mencerna makanan dengan sangat berat. Ya, sehingga semakin banyak makanan yang masuk, maka semakin banyak mengurangi haroroh, semakin banyak mengurangi energi vital.
sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih bahwasanya tubuh kita terdiri dari hararah dan rutubah, panas dan lembab, yang mana keduanya harus seimbang. Ya, kalau salah satu berlebih maka akan melukai satunya. Begitu pula ketika makanan berlebih, maka dia bisa melemahkan, paling tidak melelahkan hararah 3 tingkatan. Yang pertama, melemahkan hararah yang dimaksud energi vital. Yang pertama, melemahkan energi vital. Sehingga makanan yang menumpuk membuat seseorang yang kekenyangan, membuat seseorang malas untuk beraktivitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan yang berlebih juga akan membuat seseorang untuk lemah semangatnya dan lemah berfikirnya, semangat untuk berfikirnya. Ya, betapa banyak orang yang kekenyangan maka susah untuk berfikir. Kemudian yang ketiga, lemah ruhnya. Karena seseorang yang kekenyangan bisa jadi dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemudian hal ini tentunya dibutuhkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam makanan yang sesuai dengan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang tadi sudah terurai kemudian diisi kembali, bukan berlebih tapi pas. Dan apabila hararah tubuh menurun, maka pencernaan pun akan melemah dan gampang terkena penyakit. Dan kondisi seperti itu akan terus berlangsung sampai rutubah itu habis sama sekali dan hararah tubuh menjadi padam secara total. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang meninggal, maka terpisahlah hararah dan rutubah. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Hambali dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengan demikian tugas utama seorang pengobat adalah melindungi rutubah, makanan dan minuman yang ada di dalam tubuh dari penumpukan dan pembusukan. Kalau menumpuk maka dia akan membusuk, dan sejenisnya yang dapat merusaknya hingga mengakibatkan seorang menjadi sakit. Kemudian melindungi hararah, kekuatan energi vital tubuh dari hal-hal yang dapat melemahkannya, baik energi vital bentuknya adalah benteng pertahanan tubuh, atau energi vital yang dimaksud hararah yang dimaksud adalah semangat berpikir atau ruh di dalam menegakkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semangat berpikir, ya. Serta menyimbangkan keduanya, hararah dan rutubah, panas dan lembab yang ada di dalam tubuh, energi vital dan saripati makanan yang ada di dalam tubuh, serta menyimbangkan keduanya secara adil di dalam perawatan yang dilakukan oleh tubuh. Sebab kestabilan atau kesehatan dan kebugaran seluruh makhluk dicapai dengan keseimbangan. Adapun kemudian ibadah puasa bagi kita kaum muslimin merupakan syariat yang diwajibkan atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban ini merupakan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga dengan disyariatkannya puasa kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berpuasa dapat menambah nilai amal bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun oleh para pengobat, ya, ini keistimewaan kaum muslimin dibanding dengan para pengobat. Kaum muslimin ketika menjalankan perintah tidak ada tendensi. Ketika mempelajari anatomi tubuh sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah, untuk meningkatkan keimanan. Akan tetapi orang-orang yang hanya berkecimpung di dalam pengobatannya saja, di dalam pengobatan saja, perhatikan, mereka memahami organ-organ tubuh, ya, kebesaran Allah di dalam menciptakan organ tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya, hanya untuk tujuan pengobatan. Akan tetapi kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang berkecimpung di dalam pengobat hanya mengambil dari manfaat dunianya saja, yakni manfaat sehat. Karena para pengobat biasanya puasa dikenal sebagai terapi detoksifikasi, terapi pengeluaran racun yang paling tua. Bahkan sampai hari ini cara menjaga kesehatan dengan cara puasa telah berkembang pesat di dunia. Bahkan manfaat puasa, terapi puasa ini telah diteliti di berbagai mancanegara seperti Amerika, Inggris, Perancis, bahkan di Jepang, yakni di Osaka dan Kyoto terdapat sanatorium puasa sebagai tempat pengobatan dan kesehatan.
dengan cara seorang jam 6 pagi masukkan ke sanatorium, kemudian ditutup, kemudian jam 6 sore baru dikeluarkan, baru boleh makan. Perhatikan. Ya, sehingga tujuan mereka hanya untuk kesehatan badan, hanya untuk urusan dunia saja. Tapi kaum muslimin, Insya Allah, meskipun dia tidak tahu dampak dari puasa sesuai dengan para penelitian, nggak perlu kita mengadopsi kata penelitian ini, penelitian itu, tidak perlu. Ketika ada perintah Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk berpuasa, maka kita sami'na wa ata'na, kemudian berpuasa tanpa bertanya apa manfaatnya puasa tersebut bagi saya, tidak, tetapi hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun memiliki dampak kesehatan, dan diteliti oleh para peneliti puasa tersebut memiliki dampak kesehatan bagi badan. Tetapi kaum muslimin tidak demikian berpuasa, bukan karena sisi kesehatan, ya, akan tetapi dari sisi untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, bukan berarti kemudian puasa dibiarkan sakit. Ya, karena puasa merupakan suatu syariat yang suci, maka jangan dikotori. Karena segala macam perintah itu bukan cuman untuk urusan dunia atau akhirat saja, tapi dua-duanya untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Setiap kita menjalankan perintah, maka untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena hibdus sihah menjalankan perintah untuk mencapai kesehatan. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, perintah dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam itu menyelamatkan urusan akhirat kita dan menyelamatkan urusan dunia kita. Meninggalkan larangan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, ya, dan menjalankan perintah, jadikan hal tersebut untuk menyelamatkan urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan, urusan dunia kita dan urusan akhirat kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tentunya dengan berpuasa kita membatasi kalori yang masuk ke dalam tubuh sehingga menghasilkan enzim antioksidan, ya, yang dapat membersihkan zat-zat yang bersifat racun di dalam tubuh. Dan puasa memiliki banyak manfaat, diantaranya memberikan kesempatan alat pencernaan untuk beristirahat pada siang harinya, ya. Kemudian sebagai detoksifikasi dan membuang kotoran serta ampas yang ada di dalam tubuh. Kemudian meremajakan kulit, ini penelitian, ya. Kemudian meremajakan sel-sel tubuh, awet muda maksudnya. Ya, kemudian menghentikan suplai makanan bagi bakteri, virus dan sel kanker. Ya, jadi melemahkan penyakit, menguatkan sistem kekebalan tubuh dan meregenerasi sel sehingga awet muda. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan fungsi organ-organ tubuh yang ada di dalam kita, ada di dalam tubuh kita. Dan terkadang puasa menjadi suatu hal yang berat bagi beberapa orang yang tidak dapat menahan lapar dan dahaga, baik dikarenakan sakit atau kelemahan badan. Ini sayangnya demikian. Oleh karena itu, makanya kita akan bahas, ya, selama menjelang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang bermanfaat untuk buka dan sahur kita. Ya, dimana puasa itu sendiri kalau kita jalankan dengan tidak mengkonsumsi makanan pun tidak berlebihan, maka mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita selama berpuasa. Betul, memang bagi orang lain, para pengobat, puasa hanya digunakan untuk menyehatkan badannya, ya. Sementara bukan kita harusnya dua-duanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dampak sehatnya itu kita dapatkan juga, ya. Dan bulan puasa atau bulan Ramadan ini di bulan ke-9, kalau oleh para pengobat ketika dalam penghitungan bulan kabisat, perhitungan bulan, ya, bukan penghitungan bulan dalam tahun surya seperti Januari, Februari, tahun surya namanya, tapi tahun Komariah, ya, tahu yang dimaksud adalah bulan Komariah, tahun Komariah yang Muharram, Safar dan seterusnya, bukan Januari, Februari dan seterusnya.
Tapi yang Muharram, Safar dan seterusnya, ini bulan Ramadan yang masuk bulan ke-9, dan Syawal yang masuk bulan ke-10, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah masuk ke 11 dan 12. Pada bulan ini, bulan 9 dan bulan 10, oleh para pengobat di seluruh negeri dianggap, terutama negeri-negeri yang 4 musim, ya, kemudian negeri yang tropis, maka para pengobat menganggap masuk musim kering. Bulan ke-9 dan ke-10 ini, Ramadan dan Syawal, itu masuk musim kering. Maka di situ, di mana musim kering datang di sebuah negara, maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang sesuai dengan karakter tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan kita, seperti timun suri atau melon, semangka, itu lebih berlimpah di bulan-bulan tersebut, di bulan 9 dan 10, karena kebutuhan tubuh itu lebih besar, ya. Dan di musim selainnya maka tidak tumbuh yang seperti itu. Maka musim-musim yang seperti inilah yang kemudian baiknya kita manfaatkan. Momen-momen yang seperti inilah yang kemudian kita manfaatkan, dikarenakan saat Allah tumbuhkan, maka berarti kita butuhkan. Maka sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau sampai datang musim buah, kemudian kita bertentangan dengan buah tersebut, maka tetap saja dimakan, karena buah yang tumbuh di musimnya itu dibutuhkan oleh tubuh. Secara umum dia dibutuhkan oleh tubuh, ya. Maka jangan meninggalkan. Maka di musim yang kering ini, kemarin berarti musim panas panjang, ya, bulan ini ya, sekarang mau penghabisan panas panjang, dan Ramadan itu masuk musim kering, maka yang dibutuhkan oleh tubuh biasanya adalah sesuatu yang banyak meningkatkan energi vital, ya, dan sesuatu yang memupuk cairan sehingga kita tidak terkuras cairan kita. Yang pertama, kita akan membahas tentunya yang paling familiar di antara kita adalah buah kurma, ya. Di mana kurma sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ketika kita berpuasa. Di mana kurma bersifat hangat, ya, kemudian manis. Hangatnya ini ketika seorang tidak makan dan minum, maka biasanya hawa udara yang ketika musim kering, maka hawa udara, angin lebih cenderung dingin. Kenapa? Karena nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu masuk musim dingin. Jadi hawa udara sudah sedikit dingin, dan ketika masuk ke dalam tubuh maka bisa menyebabkan hawa dingin mendekam di dalam tubuh. Dan korma itu sifat hangat, sehingga dia mengeluarkan, mencegah penyakit yang hendak datang di musim berikutnya. Dan dia juga manis. Manis ini memiliki dua sifat, yakni manis memiliki sifat hangat, dan manis juga memiliki sifat untuk meningkatkan energi vital, ya, memiliki sifat lembab, rutubah. Manis memiliki dua sifat, yakni sifat hangat dan sifat lembab, ya. Di mana tadi saya sebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Hambali dalam Adab Syariah, tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur, hararah dan rutubah. Sementara kurma itu rasanya manis, dan manis itu memiliki dua sifat, yakni hararah dan rutubah. Artinya kurma sangat pas sekali dibutuhkan oleh manusia pada saat seseorang kekurangan sesuatu, kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kekurangan saripati makanan, maka dia membutuhkan kurma tersebut, ya, baik dari sisi kelembapannya ataupun dari sisi manisnya ataupun dari sisi hangatnya, ya, karena manusia terdiri dari dua unsur, yakni hararah dan rutubah. Maka ketika seseorang kekurangan rutubah, kekurangan saripati makanan, nutrisi, gizi, maka dia membutuhkan kurma, karena manis bersifat rutubah. Kalau seseorang membutuhkan energi vitalitas, ya, maka dia membutuhkan kurma, karena kurma ini bersifat hangat, panas pada tingkatan kedua, sehingga dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dia bisa meningkatkan energi vital, ya, menambah stamina, menambah vitalitas, ya, serta menenangkan perut yang selama ini yang panjang dari pagi sampai sore kosong perutnya, menenangkan perut. Dan kalau dimakan sahur maka dia tenang sampai sore. Kalau dimakan untuk buka maka dia tenang, ya, menenangkan perut ketika banyak makanan yang kemudian masuk kosong
Perut dalam keadaan kosong yang paling bagus masuk adalah korma. Sebagaimana bayi yang masih kecil ketika baru lahir pun, yang pertama kali masuk makanan di dunia, yang pertama kali masuk yang dianjurkan adalah korma, karena dia sangat sesuai dengan tubuh kita. Ya, begitu pula ketika kita kosong perutnya, kosong, panjang dari pagi sampai sore, maka kekosongan perut tersebut masukkan yang pertama kali adalah yang sesuai dengan karakter tubuh manusia. Ini yang sifatnya haroro dan rutubah, yakni kurma. Ya, sehingga dia menenangkan perut yang tadinya seharian kosong. Ya, mengisi perut yang tadinya kosong, kemudian di sahurnya menenangkan perut agar tidak keroncongan dan kekurangan lembab, kekurangan saripati makanan dan kekurangan dari civitan sampai sorenya. Dan secara penelitian ilmiah, kurma memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh saat berpuasa. Ini tadi secara pengobatan klasik. Secara ilmiah, dia mengandung gula monosakarida yang mudah dicerna oleh tubuh, di mana daya serap gula kurma di dalam tubuh ini cukup cepat dibanding yang lain, hanya 45 menit bisa diurai. Sehingga meskipun seorang yang punya gula tinggi kemudian makan kurma naik, itu cuma 40 sampai 60 menit, cuma 1 jam kemudian dia turun lagi. Ya. Bila dibandingkan dengan nasi yang memerlukan waktu sampai berjam sampai 2 jam ya. Oleh karena itu kurma dapat menyuplai energi secara cepat. Lebih cepat dari yang lainnya, dan dia juga memiliki protein yang berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh. Dan dia memiliki vitamin A yang meningkatkan imunitas tubuh, menajamkan pandangan mata. Memiliki vitamin C untuk antioksidan dan dapat meningkatkan menangkal radikal bebas serta membantu mencegah berbagai macam jenis kanker. Kemudian memiliki kandungan tiamin yang berperan penting di dalam metabolisme, khususnya menguraikan karbohidrat. Dan dia menenangkan. Kurma itu menenangkan dan meningkatkan sistem kerja saraf otak. Ya, dan bagus untuk berpikir, untuk meningkatkan kecerdasan di dalam berpikir. Ya, dikarenakan kandungan karbohidratnya yang merupakan sumber utama energi, zat ini berfungsi sebagai sumber energi untuk aktivitas otak. Dan dia juga berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh, membantu memperlancar keseimbangan cairan tubuh dari kaliumnya dan natriumnya, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ada 2 kandungan paling tidak, kalium dan natrium atau sodium, yakni menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga seseorang tidak kekurangan cairan selama berpuasa. Artinya mengkonsumsi kurma saat berpuasa ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan cairan agar tidak kekurangan cairan dalam tubuh, menguatkan perut, limpa dan lambung sehingga dia tenang dalam berpuasa sampai sore bismillah. Ya. Dan dianjurkan jumlah asupannya adalah ganjil 7 butir kurma pada saat berbuka dan pada saat sahur. Ya, dan tentunya sangat banyak sekali, dan kita baru bahas tentang nanti masih ada beberapa tanaman dan menu makan ya yang bisa kita konsumsi mungkin di pertemuan berikutnya. Paling tidak kita sudah punya pembekalan, yakni buka dan sahur dengan mengkonsumsi kurma, dan makan yang lainnya jangan berlebih ya, jangan berlebih. Dan ada 2 pendapat tentang yang dimaksud dengan israf. Yang pertama adalah setelah kenyang makan lagi, itu namanya berlebih. Yang kedua, memakan semua makanan yang kita suka. Ini biasanya memang lapar mata kalau orang berpuasa. Kalau orang lagi lapar, ngabuburit itu jangan suruh belanja. Kalau orang lagi lapar, belanja. Lihat kolak, beli kolak. Lihat bubur kacang hijau, beli bubur kacang hijau kan. Bubur sumsum, beli bubur sumsum. Semuanya ada, gorengan apa, semuanya banyak semua. Karena lapar, lagi lapar suruh belanja ya, belanja semua. Tapi kalau nggak lapar, nggak ada yang pengen. Lewat aja banyak makanan, nggak ada yang pengen. Ya. Tapi ketika lapar, ini ambil, ini ambil, ini ambil, ini ambil. Ya, padahal nggak kemakan, ya kan? Kemakan paginya buang. Mau bazir. Ya, ambil yang dibutuhkan. Kita lagi butuh apa? Ambil, beli, habis itu dia makan. Ya, tahu nggak kurang sebenarnya, tapi biasanya khayalannya itu kan pertama buka, misalkan lihat yang paling banyak itu kan tukang goreng ya. Biasanya sama gorengan itu kalau pertama kali buka itu, ya kan? Nanti habis itu kolak, habis kolak sholat sudah nggak sanggup ya. Habis maghrib kemudian bubur sumsum. Kapan makan nasinya ya? Padahal masih ada biji salak, masih ada bubur sagu ya, habis sisanya.
Habis tarawihnya katanya makan nasi, udah ngantuk udah. Iya. Maka bisa jadi ya melemahkan kita di dalam beribadah sehingga akan menghibur diri. Tarawih itu sunnah, nggak apa-apa, jamaahnya saya di rumah saja dah. Iya. Rasulullah SAW juga nggak selamanya tarawih. Akhirnya menghibur diri, itu namanya melemahkan ruh kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka jangan terlalu banyak makanan sehingga melemahkan energi vital kita, menjadi malas berpikir, menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam disertasinya pembahasan masalah makanan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk pembukaan tentang menu sehat Ramadan di pertemuan kali ini, dan selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab ya. Bagi yang hendak bertanya sesuai dengan materi saya persilahkan, yang tidak pun saya persilahkan, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu alam. Ya demikian. Untuk memandu sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Khari. Sensei, pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, Assalamualaikum Sensei. Ibu saya ini menderita sakit gula Sensei. Nah, beliau pengen ikut berpuasa. Makanan apakah atau buah apakah yang paling tepat dikonsumsi oleh ibu saya seperti ini? Dan apakah waktu puasa boleh disuntik insulin Sensei? Kalau soal yang kedua tadi masalah suntik insulin, maka tanya ke Ustadz ya. Ya. Adapun untuk Makanannya. diabetes apakah boleh berpuasa? Boleh sekali. Karena seorang yang terkena diabetes justru ketika berpuasa gulanya stabil. Iya, justru kan. Maka bahkan cobalah dicek orang yang maka ada pengecekan gula saat berpuasa dan gula saat tidak puasa, dan gula saat puasa itu pasti lebih rendah. Betul. Gitu ya. Asal makanannya yang dijaga, gula-gula buatan, pemanis-pemanis buatan yang cenderung menaikkan gula, maka dihindari. Adapun buah-buahan meskipun dia naik pada saatnya, akan tetapi dia akan turun lebih cepat seperti kurma, maka dalam jangka waktu sekitar 1 jam maka dia akan turun kembali. Ya. Adapun beberapa makanan yang bisa digantikan, ini penelitian ya. Saya bicara menurut penelitian, ada beberapa buah yang bisa digunakan di antaranya ini saya bacakan dulu hasil penelitian ya, yakni buah pare. Ya, sebentar. Jadi kok pare kok buah? Sayur. Pare itu sayur, buah ya? Kayaknya sayur ya? Iya, sayur. Ya. Pare. Saya hanya membacakan penelitiannya ya. Saya tidak membacakan secara keseluruhan, tapi saya membacakan penelitian. Ya, ini di tahun 1985 Muhammad Farid, Wahyu Jatmiko Hasan dan Wahyu Jatmiko dan Hasan dan kawan-kawan di Pusat Penelitian Obat Tradisional Unair Universitas Airlangga melakukan penelitian pengaruh perasan buah pare terhadap SGPT dan bilirubin serum tikus. Hasilnya dapat menurunkan SGPT ini untuk penyakit kuning, untuk liver ya. Dan di tahun yang sama 1985 Lihawa Daud, jurusan farmasi FMI Pak Universitas Hasanuddin, melakukan penelitian efek penurunan kadar glukosa darah. Ya. Air rebusan daun pare dan buah pare kepada kelinci. Hasil daun pare kadar 15% dengan takaran 5 mili per kilogram berat badan menurunkan kadar glukosa darah sebesar 141%. Dan rebusan buah pare dengan kadar yang sama dapat menurunkan lebih, yakni dapat menurunkan kadar glukosa 182%. Dan pada kadar 20% rebusan daun menurunkan 205%, sedangkan untuk buahnya bisa menurunkan 251%. Jadi secara penelitian pare bisa menurunkan. Kemudian salamun tahun 1986 jurusan biologi FMI Pak Unair sama dengan universitas yang sama, yakni Unair, melakukan penelitian terhadap glukosa darah terhadap kelinci ya. Maka hasilnya menurunkan gula darah. Dan di tahun yang sama, yakni 86 di Unair juga, Lia Deliana di Fakultas Farmasi melakukan penelitian glukosa darah terhadap kelinci. Hasilnya ternyata lebih cepat daripada obat tolbutamid ya. Artinya di antara sayur yang bisa digunakan itu ya, adapun beberapa daun-daunan yang bisa menurunkan, ada daun salam ya, dan sayur-sayuran, buah-buahan itu semuanya tidak bermasalah ya.
pada orang-orang yang terkena diabetes. Adapun masalah suntik insulin dan tidak, maka bisa ditanyakan kepada Ustadz. Ada hal yang bisa digunakan diantaranya mengganti kopi dengan biji pete Jawa, apa ya, lamtoro apa ya? Lamtoro. Nah, biji pete Jawa yang sudah tua kecoklatan itu dijemur kering. Kemudian setelah jemur kering kemudian disangrai seperti bubuk kopi, kemudian diseduh digunakan sebagai pengganti kopi. Itu juga menurunkan gula darah, ya, baik dari sisi penelitian klasik ataupun penelitian farmasi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, Sensei, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Ada saudari kita Alvina di Jambi yang bertanya, Sensei, apakah sama kurma basah dengan sari kurma? Karena menurut hadis Rasul memulai berbuka dengan kurma basah. Syukran, Sensei. Yang sesuai hadis saja. Ya kan? Karena penelitian yang paling benar dan sudah final itu adalah dalil dari Quran dan hadis yang sahih. Itu sudah final sudah. Kalau penelitian yang lain, pengalaman turun temurun, penelitian itu masih panjang ceritanya. Saya kasih contoh, ketika tahun berapa itu? Tahun 90-an. Bawang putih sudah digunakan menurunkan kadar kolesterol dan jantung, gangguan jantung, ya. Kemudian di Swiss mengatakan ada kemungkinan dikarenakan kandungan alin dan alisinnya. Kemungkinan. Waktu itu bawang putih harganya naik langsung ya. tinggi. Tapi kapsulnya, bukan bawang putih yang ketengan ini yang dijual sayurnya buat bumbu, enggak. Ya, tapi kapsulnya, kapsul garlic sampai puluhan ribu harganya. Tetapi ketika tahun 2003 kalau nggak keliru, dan 2003 Cina mengeluarkan, harganya dibanting 3.000. Dari 90-an ribu jadi 3.000. Kemudian penelitian ulang. Tahun 2009 penelitian ulang, ya. Kemudian dikatakan bahwasanya bawang putih kandungan alin dan alisinnya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kolesterol dan jantung. Ini masalahnya apa? Penelitiannya karena harganya sudah turun, bagaimana kan? Jadi penelitian itu belum final. Tapi kalau hadis itu sudah final. Ya nggak mungkin kemudian hadis ketika hadis itu sahih kemudian diteliti terjadi perubahan. Ya, yang dipermasalahkan adalah penelitiannya tersebut. Seperti lalat, ya. Kalau belum ada penelitian, ya yang jangan disalahkan hadisnya, penelitiannya tersebut. Teliti terus, silakan diteliti, itu kan. Adapun penelitian ilmiah adalah hadis itu sudah diteliti kan, itu penelitian yang ilmiah sekali. Para ahlul hadis sudah meneliti secara ilmiah. Ilmiah itu berarti paling tidak ilmiah itu bisa dibagi menjadi 3. Ilmiah syariah, ilmiah yang syar'i itu sudah tidak bisa ditolak lagi, ya. Kemudian ilmiah alamiah, ilmiah secara alamiah, ya, seperti pembahasan kami pengobatan klasik, ilmiah menurut kami. Kemudian ya, ilmiah penelitian modern, ya, yang sebagaimana dikenal dalam dunia farmasi. Jadi ya masing-masing mengatakan ilmiah kan beda kaidahnya. Ya, dalam kaidah ilmiah syariah, ya, apa yang sudah sahih dalilnya selesai sudah. Nggak perlu kemudian diteliti di laboratorium dan seterusnya, gitu kan. Maka yang dijadikan pegangan adalah tentunya yang paling tinggi, yakni ilmiah syariah yang tidak bisa bantah lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat lagi. Baik. Kalau tadi ya, beda dengan sari kurma? Oh, ya beda. Iya, jelas beda. Udah ada tambahan gula segala macam, air juga. Ini apa? Sirup ini glukosa. Glukosa. Jadi ya tetap kurma asli yang paling utama, ya. Adapun kalau orang mau minum sari kurma itu ya sah-sah saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing, akan tetapi kalau dibandingkan dengan kurma yang asli ya jelas beda kan, ciptaan Allah dengan rekayasa manusia jelas beda, ya. Nah, terima kasih. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ibu Zairiyah di Samarinda, Sensei. Assalamualaikum, saya mempunyai penyakit MAH dan vertigo, Sensei. Nah, makanan apa yang sebaiknya saya makan atau saya konsumsi pada saat berpuasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan perut sering bisa mengakibatkan gangguan kepala juga, ya. Karena contohnya orang lapar juga pusing, iya betul, kekenyangan juga pusing. Ya, maka mah juga pusing, gitu ya. Jadi jangan dikira yang namanya pusing itu nggak punya duit saja, punya pusing itu ya atau masuk angin saja, atau kurang tidur saja.
kelebihan tidur pusing, kurang tidur pusing, pusing. kelebihan makan pusing, kurang makan pusing. Ya, dan urusan perut itu juga mengakibatkan seseorang menjadi pusing. Ya. Dan pusingnya dikarenakan gangguan perut. Ada beberapa yang dikonsumsi ketika buka dan sahur, ya. Selain buah korma, maka bisa juga ditambah dengan pisang kepok kuning, ya. Dan di antara daging yang bagus untuk penderita mah diantaranya ikan itu gurame, ya, kemudian ayam kampung, gitu ya. Itu juga bagus untuk penderita mah. Dan untuk obatnya bisa menggunakan temu kunci atau kunyit. Mana yang ditemukan, ya. Kalau temu kunci bisa digunakan untuk sayur bening sekalian, ya. Temu kunci digunakan untuk sayur bening kemudian dimakan, ya. Atau kunyit 1 ibu jari kemudian diparut sedikit saja kalau dia empunya, kemudian sedikit saja diparut kemudian diseduh dengan air agak banyak, minumnya sedikit demi sedikit. Ya, ini pada saat buka ataupun sahur. Tapi kalau sahur usahakan jangan mepet sama waktu azan itu diminum, nanti habis itu misalkan muntah nggak ada yang untuk ngobatin lagi gitu, ya. Makanya minumnya sedikit demi sedikit saja, ya, agar segar. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Nana di Bogor. Ya, silahkan. Saya mau nanya Mas Yance, jadi saya punya teman, dia janinnya itu lemah. Untuk menguatkan janinnya itu gimana ya caranya? Ada saran nggak? Untuk menguatkan janinnya. Iya. Berapa bulan? Baru sebulan lebih sih. Karena kemarin juga dia sempat pendarahan kayak gitu, harus bed rest karena juga dia nggak bisa keluar rumah jadinya, beraktivitas kayak gitu. Ya. Baik, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orang lain lagi nih. Iya, saya mau nyambung Pak Ustadz. Maaf ya. Boleh. Bu, mohon maaf, nanti bisa menghubungi nomor kami lagi dengan orang yang berbeda. Pak Ustadz, Ya. salah Mohon saya. maaf, nanti kita akan kesempatan untuk Sintia menjawab dulu ya. Waalaikumsalam. Hamil 1 bulan. Ya. Kalau saat mual kan rahim keisi janin, kemudian perutnya mual. Ya, ini pertanda bahwasanya ada hubungan antara perut dengan janin, antara perut dengan rahim. Ya. Bisa mengkonsumsi jahe. Jahe emprit atau jangan jahe merah. Kalau jahe merah agak pahit. Jahe emprit atau jahe gajah. Ya, dibakar sedikit biar aroma langunya hilang, kemudian digeprek, kemudian diseduh, diminum. Ya, sedikit demi sedikit. Ini jahe juga meningkatkan stamina, menghilangkan lemas, mengembalikan vitalitas yang hilang. Ya. Adapun penguat janinnya, kalau sayur boleh menggunakan kangkung, oseng-oseng kangkung. Adapun buahnya selain korma maka bisa melon, bisa semangka. Ya. Kemudian untuk obatnya ya, tadi sudah buahnya, kemudian minumannya, kemudian obatnya, mereka bisa kalau nggak mual ya, kalau mual kan susah. Kalau nggak mual, kunyit seujung jari kelingking saja sama kencur seujung jari kelingking masing-masing diparut, diseduh pakai air, boleh ditambah dengan madu. Ya, seduh pakai air setengah gelas, kemudian disaring, kemudian diminum, boleh ditambah dengan madu. Ya, ini kalau nggak mual. Kalau mual kan keluar lagi ya. Tapi kalau mual maka bisa menggunakan jahe saja ditambah dengan madu. Ya, dan madu juga cocok bagi para orang-orang yang sedang hamil maupun menyusui. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Ya. Iya. Dan Afan mau nanya berkaitan sama lambung. Saya lebih banyaknya kerja di luar, nyetir mobil. Mungkin karena kalau pas lagi sedikit stres, saya langsung posisi tubuhnya kayak drop gitu, kayak benar-benar capek. Saya ada kayak mahnya gitu, Ustaz. Kayak untuk untuk menanggulangi seperti ini, Ustaz. Kalau udah capek betul-betul kayak
udah lemas banget kayak tenaga. Ini pertanyaan saat puasa atau hari bebas? Hari bebas. Hari bebas. Cukup? Baik, cukup. Cukup itu aja masalah apa namanya drop. Ya. Fisik yang drop itu. Baik. Syukron, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama jangan stres ya. Iya. Jangan stres. Kalau stres drop Iya, kelihatannya betul. kan dari jangan Kan stres. kita menghindari segala sesuatu yang kalau masuk ke dalam tubuh kita akan melemahkan kita. Ya, jangan stres harusnya. Berarti sesuatu yang mempengaruhi pikiran itu ya, bukan cuma tubuh. Sesuatu yang mempengaruhi pikiran kemudian stres, ya harusnya jangan stres. Sekarang gini, kita kalau Bapak stres sebenarnya stres dengan logika ya. Orang yang stres itu biasanya pakai logika. Biasanya enggak bukan itu stres pikiran ayat, enggak mungkin. Ya stres itu berlogika biasanya. Artinya apa itu macet atau apa gitu ya. Ini macet itu stres. Wah, ini gimana nih saya sampai sananya? Nanti jam Ya, berapa? nanti jam berapa? Kayak saya tadi juga macet gitu ya. Ini sampai sana jam berapa? 15 di Pasar Bantar Gebang aja 15 menit sendiri. Tapi sekarang gini saja, kalau kita pikirkan itu terurai enggak? Gitu kan? Begitu kita mikir langsung terurai. Udah pikirin saja. Ya, apa yang membuat stres kemudian kita pikirkan, selesai, pikirin. Tapi kalau tidak, ya sudah, ngapain? Berdoa saja. Ya, kadang ada orang yang ya itu tadi, saya kalau cemas, saya kalau sedih, ya nggak usah sedih. Kalau artinya sedih wajar, stres wajar, tapi ya dipikir lagi, jangan lama-lama. Kalau stres itu yang sampai menyakiti perut kan berarti karena khawatir dan cemas, stres itu tertekan itu ya. Itu khawatir dan cemas atas stres itu ya melemahkan limpa dan lambung. Emang betul. Sampai-sampai pengobat klasik bilang barang siapa yang khawatir, cemas, kangen, rindu, stres berlebih, maka seakan-akan dia merobek-robek lambung dan limpanya sendiri gitu. Makanya ya jangan harusnya ya, karena itu memang begitu, memang menyakiti sesuatu ya yang memang sudah jelas-jelas ya harusnya jangan. Dan caranya gampang, kita pikir lagi, kembali kita pikir ulang. Kalau saya begini, stres begini, emang selesai urusan gitu ya. Kalau nggak urus selesai ya berdoa saja. Banyak-banyak istighfar ya kan, berdoa saja sampai syukur, nggak sampai balik lagi. Gimana lagi? Saya tadi juga sampai ya udah, nggak sampai juga balik lagi. Gimana lagi orang nggak sampai? Ya udah, enjoy saja. Itu tentunya dari sisi nasihat berpikirnya ya Pak ya. Kalau memang difikirkan itu langsung tercapai ya, kalau memang stres itu membuat tercapai ya silakan berstres ya. Kalau saya kalau stres ibu saya hidup kembali misalnya begitu ya. Ibu saya yang mati saya sedih. Kalau saya sedih ibu yang mati hidup kembali. Ya sedih saja terus. Ya kan, tapi kalau sedih juga nggak hidup lagi, ya sederhana sajalah, nggak terlalu, jangan berlarut-larut. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Khawatir boleh, jangan berlarut-larut. Makanan, ada ubi jalar merah itu bermanfaat untuk gangguan mah. Ya, bawa ubi lah. Kalau stres makan ubi, tuh, dan dia mengatasi mah dan radang lambung. Mah dikarenakan asam berlebih atau dikarenakan peradangan pada lambung, itu ubi jalar merah dia bermanfaat. Ya sudah, bawa saja bawa ubi dalam perjalanan gitu ya, teman setia dalam perjalanan Anda gitu ya Pak ya. Insya Allah begitu. Ini kan solusinya bagaimana saat saya stres di jalan gitu ya. Ya kalau cara berpikirnya demikian, dari sisi makanannya bawa ubi lah. Ya, biar tidak stres. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak stres lagi Bapak yang bertanya, dan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Ini dari Roja TV ya? Ya. Aku mau tanya tentang ini suami saya kan sakit. Ya, sakit. Sakit ini dahak gitu di dadanya. Batuk berdahak. Tapi saya sudah nyoba yang herbal, tapi nggak ada perubahan. Yang dicoba apa saja Bu? Sudah saya buat jahe merah. Nggak mau juga, saya minumin obat nggak mau. Saya ajak ke rumah sakit, orangnya tuh nggak mau, suami saya. Mau tanya gimana caranya ngatasin supaya ini hilang dahaknya, sedangkan
suami saya sudah nggak merokok lagi. Cukup? Cukup Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ditunggu jawabannya. Ya. Ya. Memang kadang-kadang ada beberapa kekeliruan seseorang di dalam menangani penyakit. Kadang-kadang ada orang yang, saya tidak mau lagi ke rumah sakit. Ya, bisa benar bisa salah. Ya, artinya kalau memang membutuhkan, kenapa tidak? Ya. Karena di sana pun orang-orang profesional. Ya. Selama yang dikonsumsi itu bukan barang-barang yang haram, ya, dan diperbolehkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu salah yang pertama. Salah yang kedua, terkadang orang yang tidak keluar dari rumah sakit tetapi dia beralih ke herbal tapi nggak tahu ilmunya. Ya. Back to nature, kembali ke alam. Tapi apa yang kembalinya kemana? Bikin sendiri, apa sendiri. Sementara dia meninggalkan meninggalkan tabib dokter yang belajar 10 tahun lebih. Dia tinggalkan. Kemudian dia baca buku secara otodidak hanya sebentar. Kemudian untuk menggantikan. Padahal kita berobat dengan orang yang berilmu. Tentunya. Karena barang siapa yang tidak mengobati suatu penyakit, padahal pada awalnya dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, ya maka dialah yang menanggung akibatnya, dosa dan seterusnya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di di dalam kitabnya dan Syekh Albani dalam Silsilah Shahihah tentang pembahasan tentang seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan kemudian dia memberikan pengobatan. Termasuk dari kita dong tentunya. Jangan sampai kemudian dianggap kon saya ngobatin sendiri. Ya. Maka yang keliru ya yang ngobati itu kan. Dia yang bertanggung jawab maksudnya. Maka dialah yang bertanggung jawab. Artinya kalau saya nggak tahu, misalkan saya misalkan nggak tahu, ya ke dokter, enggak, saya nggak mau ke dokter, misalkan begitu. Kemudian saya meracik sendiri, tapi saya nggak tahu ilmu tentang pengobatan, ya. Kemudian keliru, maka siapa yang bertanggung jawab di dunia akhirat ya saya sendiri kan. Keliruan tersebut mendolimi tubuh lah dan seterusnya. Kalau enggak, artinya kita mencari pengobat, mencari pengobat. Dulu juga demikian kan, para sahabat juga suruh bekam ke Haris bin Kalada dan seterusnya. Artinya kalau tidak mau ke sini ya berarti kemana gitu kan? Jangan sampai kemudian sendiri tapi tidak berilmu. Ganti boleh tapi dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Bukan artinya kenapa saya menyampaikan di sini? Ya, sedikit banyak saya belajar. Ya, ketika seseorang tersebut belajar, ya itulah yang bisa disampaikan. Karena seseorang yang tidak memiliki sesuatu maka tidak mungkin bisa memberikan sesuatu. Ya, betul. Iya kan? Iya, nggak punya mau ngasih apa gitu kan? Ngawur jadinya. Ketika seseorang tersebut memiliki sesuatu maka dia bisa diberikan sesuatu tersebut, apapun sesuatu itu maka bisa diberikan. Termasuk pada tubuh sendiri. Kalau nggak tahu, ya jahe juga jangan asal racik gitu kan. Ada dosisnya. Ya ada dosisnya gitu kan. Ada dosisnya, cara ngeraciknya, ngerebusnya berapa lama, ya kan itu juga ada caranya. Kemudian diperiksa juga, ya dahak, timbulnya dahak dikarenakan kelemahan paru, dikarenakan kelemahan limpa, ya atau dikarenakan angin dan seterusnya, atau dikarenakan banyak makanan. Misalkan ini orang banyak dahak dikarenakan makan coklat misalkan, ya kemudian diobati pun makanannya tetap jalan, insya Allah tetap saja. Ini namanya alhimyah. Menjaga diri dari materi-materi yang manakala masuk akan menyakiti. Ada orang yang mengatakan saya alergi udang, kalau makan udang gatal-gatal, tapi makan terus, ya. Kan di dokter pun coba diabetes atau alergi, datang ke dokter, suruh berobat. Mau dokter mau tabib mau sinse, berobat dikasih obat, suruh berpantang nggak? Berpantang, alhimyah namanya, berpantang. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kan begitu. Bukan nih minum obat saya. Pasti sembuh dan nggak ada pantangan. Walaupun makan gula sekilo sehari gulanya nggak naik, ya nggak mungkin lah. Kan ada hibdus, ya ada alhimyah, ada yang dipantang gitu. Pantangannya sudah apa belum, anjurannya sudah apa belum, ya minumnya obat pas enggak, timingnya, waktunya, gitu kan. Baik obat dokter maupun obat tradisional, ya tentunya kan ada aturan semuanya. Dokter juga ada aturan, sinsi ada aturan, tabib ada aturan, herbalis ada aturan, semuanya memiliki peraturan. Kalau yang tidak punya aturan ya tidak tahu, ya asal masukkan saja ya salah. Kalau salah tidak sembuh, padahal saya sudah minum obat ya. Ya kadang-kadang makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan barang siapa memiliki
dua, al-himyah dan ad-dawa, maka dia seakan-akan membebaskan penyakit dari dalam tubuhnya biidznillah. Tetapi kalau dia punya al-himyah saja, nggak punya dawa, maka dia tidak butuh dawa. Kalau dia punya pola hidup menjaga diri, tahu mana yang dimakan, tahu mana yang tidak dimakan. Apa kalau masuk ke dalam tubuh kemudian menyakiti, kemudian dihindari, itu tahu, maka dia tidak butuh obat. Tetapi meskipun dia punya obat, tetapi dia tidak tahu pantangannya, maka nggak berguna obat ini. Contoh, ketika seseorang alergi udang, nggak makan udang, nggak gatal. Ya, nggak perlu obat. Seseorang yang biasanya nyeri sendi asam urat, tetapi tidak makan pantangannya, nggak jeroan, kikil, kangkung, bayam, nggak dimakan, kol, nggak dimakan, nggak nyeri. Begitu makan, walaupun minum obat, nyeri. Ini kan begitu. Tapi ajibnya, ini banyak di klinik kadang-kadang ini. Perhatian juga nih orang-orang yang datang ke klinik, ya, termasuk saya, maksudnya klinik yang saya sebut itu klinik saya maksudnya, ya. Orang datang, saya alergi, Abu Muhammad. Apa alerginya? Alergi udang. Ya udah, jangan makan udang. Iya, tapi saya kasih obat dong. Ya sudahlah, saya kasih obat, jangan makan udang. Lalu begitu pulang sembuh. Padahal sembuh juga biidznillah karena dia juga nggak makan udang juga, Bu. Kan begitu. Nggak makan udang juga. Tapi siapa yang dipuji? Obat saya yang dipuji. Masya Allah tuh, sekali minum obat tadi datang ke klinik itu langsung sembuh. Coba makan udang lagi kalau nggak kena. Iya. Nah, kan gitu, Bu. Jadi ada di situ juga ada al-hibdus siha, ada al-himyah. Jadi jangan dikira seorang pengobat itu super, hebat kalau minum obatnya dia. Ya enggak. Artinya ini sebuah kerjasama. Jadi seorang pengobat memberikan anjuran, pasiennya menuruti. Itu kan dengan ilmu, anjuran itu dengan ilmu. Lah pasien itu muridnya diajari nih, kamu jangan makan ini, kamu jangan makan itu namanya pelajaran namanya. Kalau tidak tahu ya udah bablas, sudah sakit semua. Nah, sekarang kalau belum periksa, ibu boleh makan, bapaknya suruh makan kencur segini, seujung jari kelingking dikunyah, minum air hangat, bangun tidur mau tidur. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari Ummu Haikal di Pontianak, Sinse. Baik. Assalamualaikum, saya bertanya, saya seorang ibu menyusui bayi berumur 3 bulan. Apakah ada makanan atau obat herbal yang bisa saya makan supaya bisa kuat dalam berpuasa, Sinse? Syukron. Alhamdulillah, tadi yang saya bahas adalah kurma. Dan kurma itu tadi saya sebutkan termasuk makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Bahkan dia merupakan penambah stamina yang luar biasa. Ya, artinya menambah rutubah. Di ASI itu dari rutubah. Air susu ibu itu berasal dari rutubah. Makanya mengkonsumsi kurma pada buka dan sahur itu bagus. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kurma juga memperlancar ASI. Ya. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengkonsumsi buah kurma secukupnya, ya, di buka dan sahur, ya. Tentunya kalau ibu menyusui ya taraweh juga ya. Setelah taraweh, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat taraweh juga mengkonsumsi, nggak ada masalah. Bukan berarti 7 itu harus buka 7, nggak ada tambahan lagi. Boleh lah tambahan lagi, karena selain makanan tentunya sebagai cemilan. Karena dia kemana? Karena kurma juga memperlancar ASI gitu ya. Dan kurma alhamdulillah sekarang udah banyak ya. Kalau dulu zaman saya kecil, di desa saya itu nggak ada kurma. Di desa saya nggak ada kurma. Makanya di tahun 2000 ketika ada buka bersama, kami dapat kurma Madinah. Itu biji-biji kurma itu luar biasa, makan nikmatnya luar biasa. Tahun 2000 itu ya, dapat dana ya. Kemudian bijinya saya taruh di pot, kemudian tumbuh. Nah, begitu tumbuh ditanam di depan rumah, sekarang berbuah sudah. Alhamdulillah jadi rutop. Karena kawin kan, kurma harus dikawinkan. Kalau nggak kawin nggak buah. Nah, kalau di sini udah banyak sekali, Bu. Jadi ibu menyusui harusnya tidak ada kendala dalam ASI-nya, dikarenakan ini bagi yang maksudnya yang nanti setelah tidak berpuasa pun tetap kurma memperlancar ASI, bukan berarti saat berpuasa saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, pertanyaan kita yang terakhir nih, Sinse. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya sakit lambung kalau puasa, rasanya ingin meludah terus, dan bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ingin meludah ini, Sinse? Mual ya? Mual. Sebenarnya kayak orang ngidam kan, kayak gitu juga sebenarnya. Maka usahakan kalau bukan
tidak ada peradangan di lambung biasanya dikarenakan kelebihan asam. Kalau meludah itu maka bisa mengkonsumsi jahe yang dibakar terlebih dahulu. Ya, kemudian dikasih gula batu atau gula aren, kemudian diminum. Ya, sedikit demi sedikit pada waktu buka dan sahur, ya, sehingga meredam gangguan perut dan mengobati seringnya meludah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Nah, Sensei, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita, mohon diberikan ihtitam. Baik. Ya. Jadi kurma ini ya sebenarnya merupakan resep tertua, makanan yang sangat luar biasa dan sesuai dengan karakter tubuh kita. Tentunya selain makanan-makanan yang lainnya dan sayur-sayur yang lainnya seperti makanan lain-lainnya seperti minuman, madu dan seterusnya, nanti kita akan bahas plus menu-menunya di pertemuan yang akan datang. Ini merupakan ini baru mukadimahnya, di mana kurma sangat baik sekali untuk orang-orang yang berpuasa ataupun orang-orang yang ketika hari-hari biasa, ya, pagi hari dan sore hari, di saat perut dalam keadaan kosong, maka kurma akan menggantikan haroroh yang berkurang dan rutubah yang menghilang. Itu akan terisi dengan mudah dan meningkatkan stamina kembali. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, ya, dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.